Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta dan panelis kita Sujiwo Tejo, Abdur Arsyad, Virgie Becker, Ray Rangkuti. Sebenarnya korupsi itu yang membedakan 5 hal. Pertama, ketahuan atau tidak. Dosa terbesar koruptor bukan melakukan korupsi, tapi dosa terbesar koruptor adalah membuat kita semua merasa suci. Modalnya dia tuh berbahaya kalau di politik. Ada aksinya memangnya atau hanya sekedar janji manis doang? Ini adalah pencapaian saya. Astagfirullahaladzim. Saat kampanye janjinya menjadi wakil rakyat. Saat jadi malah jadi wakil ketua umum partai. Halo pemirsa, selamat datang di Q&A malam ini. Dan kali ini begitu spesial karena kita akan kedatangan tidak hanya satu bintang tamu seperti biasa, melainkan 2 sosok yang istimewa. Sosok yang pertama adalah politisi yang sempat tersandung kasus hukum. Sedangkan sosok yang kedua merupakan artis politisi yang mungkin terjun untuk sekedar mencari sensasi. Benarkah demikian? Inilah Q&A di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja kita akan sambut Roma Hurmuzi. Apa kabar? Sehat? Salaman dulu dong. Salaman, silakan. Biar lebih akrab Kayak gitu ya, pengajian Bang Romi. Bah, ya. Bang Romi, boleh sedikit ngobrol. Gimana nih kabarnya? Kemarin kan sempat tersandung kasus korupsi juga. Nggak kapok, Bang Romi? Namanya politisi itu kayak dokter. Dokter itu meskipun ada persoalan, tetapi kan dia kembali lagi. Dia profesi dan hobi. Jadi gitu ya memang kalau jadi politisi itu nggak ada, itu namanya pengabdian seumur hidup. Terima kasih, silakan duduk. Salaman lagi. Oke, pemirsa, kita akan langsung saja mulai dengan aturan pertama dari Q&A kali ini. Bang Romi, akan ada aturannya untuk menjawab pertanyaan. Ada 9 box. Di situ nanti para panelis akan memberikan pertanyaan kepada Bang Romi dan harus dijawab. Oke, siap? Oke. Box pertama nomor berapa? 1. Nomor 1, kita akan buka makelar. Wow, kita akan langsung berikan pertanyaannya ke Abdur. Silahkan Abdur. Bang Romi, ini kan memang perjalanan yang agak berat ya sekarang ya. Setelah kemarin gitu, kemudian sekarang pengen muncul lagi gitu. Nah itu dari rencananya Bang Romi, itu Bang Romi pengen dikenalkan seperti apa sekarang? Apakah sebagai politisi kah, atau mantan politisi, atau mantan koruptor, atau sekarang mau jadi duta anti korupsi gini? Pertama, kalau politisi itu nggak ada mantan. Nggak ada mantan. Jadi ya? politisi itu selamanya politisi. Yang kedua, masalah yang disampaikan sebagai korupsi itu masalah yang memang hari ini hampir seperti saya katakan di hampir semua pejabat publik itu penyakitnya ada. Gitu. Tinggal saya pernah sampaikan ini pada saat kita acara dengan Pak Busyro Mukodas. Pada waktu itu beliau komisioner KPK. Pak Busyro, dalam situasi di mana politik hari ini di Indonesia itu belum ideal, padahal berbiaya sangat tinggi. Sebenarnya korupsi itu yang membedakan 5 hal. Pertama, ketahuan atau tidak. Yang kedua, besar kecilnya. Yang ketiga, modus operandinya. Ada fiktif, ada markup, ada pengadaan, ada itu konsesi, itu modus ya. Kemudian yang keempat, itu tadi kalau udah ketahuan itu apakah bisa dibuktikan atau tidak. Dan yang terakhir saya bilang 86 atau tidak, lanjut atau tidak. Gitu. Jadi ini yang kita tahu persis bahwa di angkanya yang dipublikasikan oleh komisioner KPK ada 423 kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum. Ini angka resmi yang diterbitkan oleh Pak Nurul Gufron sebagai Bang Romi, komisioner sebentar. KPK. Kalau gitu kasus yang menjerat Bang Romi ini termasuk yang mana? Itu murni politik. Kenapa bisa Karena menyatakan hanya murni 30 politik? hari sebelum pemilu. Dan mungkin harus dimasukkan rekor muri atau bahkan rekor dunia. Walaupun untuk faktanya ukuran juga 50 terbukti juta. loh Bang Romi. Ya memang hukum itu kan di Indonesia selalu berpihak kepada
gelombang framing yang pada waktu itu sudah dibuat. Jadi Bang Romi sampai sekarang merasa tidak melakukan tindakan korupsi, Tidak. walaupun sudah menjalani proses hukum dan juga vonis hukum? Tidak? Di dalam jurisprudensi kita, dalam banyak proses peradilan, itu ada juga dikenal peradilan sesat. Tetapi kan peradilan sesat itu juga bisa terjadi karena fakta-fakta informasi yang memang tersedia seperti itu. Nah kalau begitu, yang nggak bener ini apa? Sistem hukum kita kok bisa mengadili, memenjarakan lebih dari 400 orang yang merasa dirinya nggak bersalah, dan itu karena sikap politik gitu. Atau pada saat yang bersamaan, justru karena sistem hukum kita yang nggak mampu membuktikan mereka yang dianggap oleh Mas Romi, pejabat-pejabat ini kalau diklik kena semua ini. Kan itu pernyataan Mas Romi juga. Ya, tadi. ya, ya. Atau mungkin memang hukum kita itu sudah sangat itu nggak tercederai dengan masalah politik. Sebab Jadi sudah tidak ada lagi tadi istilah Mas menjalankan Romi itu marwahnya. peradilan sesat. Apakah lebih dari 400 ini kena peradilan sesat itu? Karena mereka semua juga akan mengatakan hal yang Itu sama. yang saya katakan case by case. Jadi case by case. Tidak bisa kita kemudian generalisir kemudian mereka semua mengalami Tapi kan peradilan semua sesat. mereka juga akan mengatakan yang sama. Belum tentu. Belum tentu. Artinya Faktanya, begini. di antara berapa orang yang mengakui dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas tindakan koruptif mereka? Ada beberapa. Ya, ada beberapa Iya, kan? iya, iya, iya. Nggak lebih dari 10% mungkin. Gini, Mas Romi, putusan-putusan saat ini untuk kasus-kasus hukum, apalagi banyak ke politisi ya saat ini ya, apakah memang putusan itu lebih murni atau karena sudah ada framing terlebih dahulu? Persoalan dari politisi itu karena mereka high profile. Semuanya itu memiliki public exposure yang sangat kuat. Itu persoalannya. Padahal kalau dari sisi cara melakukan pemberantasan korupsi, follow the money. Berapa uang yang dikendalikan oleh para politisi ini? Itu tidak sebanyak sebenarnya misalnya kalau kita telusuri dari sumber APBN dan APBD kita. Yang pertama kan pajak. Gitu. Jadi mestinya korupsi terbanyak itu pajak begitu. Bukan dari politisi karena memang ini sumber 70 sampai 80% APBN kita. Korupsi ini bukan soal banyak sedikitnya. Betul, tadi. betul, Ya. betul. Saya setuju. Tetapi Dari kalau kita politisi, mengatakan wakil kan rakyat itu pajak kan mewakili rakyat juga. Bukan, Persoalannya pajak seperti ini itu. di bawah koordinasi para politisi sebetulnya. Enggak juga. Artinya kalau pajak ini mau ditertibkan ada di para politisi gitu loh betul, kira-kira. tetapi betul. maksud saya tidak kemudian secara langsung. Kalau kita bicara follow the money kan harusnya dari situ alirannya. Iya, Oke, iya. Abdur silakan tadi sebentar. Bang Romi bilang yang salah siapa dong kalau gitu? Ya itu tadi peradilan sesat menurut Ya, Bang Romi. saya kan pada waktu sidang mengatakan kalau Anda tahu kenapa Anda nggak cegah. Berarti Tapi kan- KPK-nya dong yang salah ya? Ya pada saat itu kan mereka menyampaikan kepada saya dan menyatakan saya tidak tahu. Dan itu kemudian juga menjadi pembelaan mereka juga. Jadi ya kalau mau dikatakan siapa yang salah, ya masing-masing punya versi. Tapi sebelum ada pencegahan, apakah juga ada niatan memang untuk melakukan hal itu? Nggak sama sekali. Oke. Karena memang kalau Oke. saya terlalu banyak namanya dipakai pada waktu itu oleh orang-orang mungkin karena Oke. public exposure. Hari ini saja kita yang tidak terkenal oleh orang-orang pencoleng-pencoleng itu digunakan namanya untuk minta pulsa kan. Apalagi politisi papan atas yang namanya kemudian digunakan untuk minta segala macam gitu. Oke, ini ngomong-ngomong masalah politik dan juga politisi akan sangat menarik. Kita akan lanjutkan di box selanjutnya. Bang Romi, mau pilih box nomor berapa? 9 deh, tadi 21 9. Oke, 9. Kita buka. Play or pass? Mau dimainkan atau dilewatkan? Play or pass? Pas saja. Pas ya? Oke, ternyata tidak berani Bang Romi. Kembali di Q&A pemirsa. Nah, saatnya kita akan buka box selanjutnya. Bang Romi, pilih nomor berapa? 3 deh. 3, kita buka nomor Pojok. 3. 2024, wow. Dari Maklar kita ke 2024. Oke, Mbak Tejo silakan. Dosa terbesar koruptor bukan melakukan korupsi, tapi dosa terbesar koruptor adalah membuat kita semua merasa suci. Kan aku sering kan dengar orang yang sudah dinyatakan tersangka dilantik di penjara. Ya. Oke. Baru keluar dari penjara masuk lagi kepilih jadi bupati. Iya. Oke. Suaminya atau istrinya masuk penjara ini masih berjaya terus. Iya. Apa sebenarnya yang ada di benak masyarakat kita? Atau jangan-jangan masyarakat berpikir bahwa semua orang punya aib. Bedanya ada yang sudah dibuka sama Tuhan atau belum. Tejo punya aib, Ray punya aib, Virgi punya aib. Iya. Nah, siapa tahu masyarakat jangan-jangan berpikir gini Bang Ray. Semua pejabat pasti korupsi.
Cuman ada yang apes, ada yang enggak. Gini Mbah, kalau saya melihat tadi itu karena masyarakat kita permisif, masyarakat kita pemaaf, dan masyarakat kita itu menurut Muchtar Lubis itu karakternya adalah munafik, maka sering menutupi hal yang sebenarnya memang sudah ada. Yang kedua, kita tahu persis Pilkades Mbah, itu sudah sejak zaman Mojopahit dulu Mbah. Pilkades itu apa sih sebenarnya? Apa ada yang jualan visi dan misi? Emang orang-orang dengan pendidikan mohon maaf yang tidak terlalu tinggi kemudian dijualin visi dan misi mereka mau milih. Ujung-ujungnya apa? Bagi amplop. Jadi bagi masyarakat hari ini, dan itu terkonfirmasi di angka-angka survei terakhir. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang surveyor, saya nggak sebut surveyornya, tapi dia mengatakan ada peningkatan permisivitas masyarakat menerima money politik dari yang dulu di tahun 2000-an awal masih 30%. Sekarang angka di semua survei sudah 50-60%. Di hampir semua lembaga. 2024 ini besok 2024 itu pertandingan money politik. Oke. Sehingga memang Tapi ini tugasnya bicara 2024 sudah mengusulkan nama cawapresnya besok pada Juli. Oh Juli. Karena memang sudah ada yang kesepakatan dipegang. kita sudahlah, kita komunikasinya kan ketum sudah ngomong 2 nama kan. Siapa saja itu Bang Romi? Nantilah. Bukan ciri-cirinya makom saya mungkin. untuk menyampaikan. Ciri-cirinya dia public figure. Yang kedua dia laki-laki. Oke. Juga ya. Wajahnya religius. Wajahnya religius. Lebih muda, milenial atau lebih... Tapi sekarang wajah yang lebih muncul untuk supaya mereka cocok menjadi wakilnya Mas Ganjar, semuanya berwajah religius, Mbak. Setelah kemudian sekarang menjelang 2024, seperti apa sih komunikasi dengan Pak Jokowi? Apa yang bisa dia sampaikan dan mungkin adakah mungkin request khusus atau ajakan khusus kepada Bung Romi dan juga partai? Yang pasti beliau memesankan untuk 2024. Jangan sampai memilih pemimpin yang salah. Salahnya itu seperti apa? Waktu atau golden momentum Indonesia itu hanya 13 tahun mendapatkan bonus demografi. Dan kalau kita memilih pemimpin yang salah, akan terjadi, bahkan beliau secara spesifik nyebut Afrika Selatan atau Filipina. Karena bonus demografi di mana angkatan kerja lebih banyak dibandingkan angkatan non-kerja, dalam setiap peradaban itu hanya 1 kali. Jadi kalau kita besok memilih pemimpin yang tidak mampu mengelola kompleksitas persoalan bangsa ini, di mana tanggal-tanggal dan tahun-tahun itu kita ada pada puncak produktivitas bangsa, maka kita akan bisa terjebak dalam middle income trap. Masih panjang ini perjalanan Bung Romi. Harap bersabar. Buka nomor berapa? Kita akan lihat box yang ada. Nomor 8 deh. Nomor 8. Kita akan buka. Timbang-timbang. Tadi sudah menyatakan bahwa tidak pernah melakukan tindakan korupsi segala macam, tapi pernah mempertimbangkan tidak bahwa ya pada akhirnya ketika berbuat A, B, C itu pasti juga akan tersandung kasus korupsi, apalagi soal jual beli jabatan. Oh, semua jabatan publik itu pasti mengandung resikonya masing-masing, ya. Tidak terkecuali ketika kita memiliki portofolio di kabinet. Oke, ada satu video yang kita akan saksikan bersama dulu. Bung Romi juga sempat di Q&A ya. Kita akan lihat video ini. Silakan niat aja kita kalau mau. ibadah, karena salah satu prinsip Partai Persatuan Pembangunan itu adalah berpolitik untuk beribadah. Jadi niatnya ibadah. Saya menjalani hidup ini dengan satu prinsip yang paling sederhana. Ya Allah, berikan saya tempat di mana saya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang di sekeliling saya. Betul. Nah, itu adalah pernyataan dari Bung Romi bahwa politik itu adalah ibadah. Nah, kalau tersandung kasus korupsi, apakah itu namanya ibadah, Bung Romi? Pasti bukan. Pasti bukan. Tapi bukan saya katakan tadi persoalan dalam politik itu seringkali dalam beberapa kasus, hukum itu kemudian ditunggangi oleh kepentingan politik. Itu kan bukan sesuatu hal yang aneh di dalam penegakan hukum di dunia manapun, begitu. Tapi bagaimanapun juga ketika kemudian masuk ke politik ada hal-hal yang memang diketahui bahwa ini akan membuat ruang atau celah untuk itu terjebak dalam kasus korupsi dan tidak. Harusnya kan tetap bisa untuk dilihat. Tapi pada akhirnya ketika masuk juga ke jurang korupsi, artinya juga memang ada perilaku tindakan karena juga fakta hukum berbicara di situ. Betul. Maka saya katakan tadi kan case by case gitu, dan tidak kemudian semua perkara hukum yang muncul sekarang ini menyangkut politisi itu berarti memang ada politisasi. Belum tentu begitu. Yang mana kira-kira yang benar-benar ini hukum? Ya kita tidak bisa, ya kan case by case tadi saya sebut. Berapa persen kira-kira? Dan statement yang kedua tadi adalah soal manfaat. Statement yang kedua adalah soal manfaat. Menurut Bung Romi, manfaat terbesar apa atau prestasi apa yang pernah diberikan? Pada waktu saya menjadi ketua Komisi 4 adalah di DPR RI adalah komisi yang paling banyak menghasilkan undang-undang. Cek periode 2009-2014.
membagikan Apakah itu bisa dan lain dijadikan sebagainya. ukuran sebagai prestasi ketika menjadi seorang politisi atau wakil rakyat? Pandangan Mbak Tejo, silakan Mbak Tejo. Cara melihat suatu peradaban akan ambruk, ini para filosof bilang. Ya. Lihat aja undang-undangnya. Ya. Semakin banyak undang-undang itu pertanda peradabannya akan ambruk. Malah ambruk. Karena makin banyak peraturan, makin banyak ketidakpercayaan. enggak gimana? Iya. Makin Saya kok tidak setuju dengan pernyataan itu. ini filsuf-filsuf yang ngomong. Betul. Tetapi kalau itu kemudian dijadikan ukuran, berarti semakin tidak ada peraturan. Ini kontradictio interminisnya. Semakin tidak ada peraturan, berarti semakin bertahan peradaban itu. Rasanya kok tidak. Karena Amerika itu yang merupakan negara demokrasi salah satu yang tertua di dunia dan hari ini penguasa ekonomi dunia, sampai saat ini lawyer itu menjadi profesi yang paling dihormati justru karena begitu banyaknya peraturan di sana yang harus dijalankan. Tapi bukannya Amerika kan ambruk nih. Pengangguran udah makin banyak. Saya belum melihat tanda-tandanya kecuali ambruknya sejumlah bank ya. Tetapi paling tidak hari ini dia masih ekonomi terbesar di dunia. Oke, Bang Ray, silakan. Saya bukan begitu maksudnya. Masyarakat yang membutuhkan peraturan itu karena mereka nggak mengerti etika. Gitu. Sehingga etika itu mereka turunkan kepada aturan. Itu menunjukkan kepada mereka, memang mereka bukan masyarakat beradab. Nah, masyarakat beradab itu adalah yang mengedepankan etik tanpa harus melihat aturan yang tertulis gitu. Jadi kalau kita memiliki banyak aturan justru memperlihatkan kepada kita miskinnya etik yang berkembang di bangsa ini gitu. Dan miskinnya etik itu yang menunjukkan peradaban yang kurang gitu kira-kira. Dan saya kira itu yang kita alami sekarang Mas Tejo di Republik ini. Karena para politisi melihat demokrasi itu seperangkat aturan itu, bukan seperangkat etik gitu. Di suatu lembaga pemasarakatan di Bandung. Di situ terus hari Minggu itu ada orang melingkar gitu. Banyak kira-kira 50-an yang melingkar. Pengajian. Kepada salah seorang yang ada di situ. Kepada salah seorang yang ada di situ yang tuduhan koruptor. Jadi masyarakat itu sudah lain lagi, gitu loh. Kayaknya berlaku ininya ungkapan Sayyidina Ali kepada musuhmu kamu nggak perlu menjelaskan apapun karena nggak akan percaya. Tapi kepada umatmu kamu nggak perlu. Masalah kita dengan Bung Romi ini, pertama beliau punya klaim bahwa kalau pejabat-pejabat ini diklik itu akan ketahuan tuh. Tinggal apesnya aja kan itu tadi. Tapi saat bersamaan dia mengatakan bahwa ada peradilan sesat. Jadi kita mau melihatnya bagaimana gitu loh kira-kira tuh. Oke, baik. Sedikit lalu saja ketika Abdur, kita sebut peradilan sesat itu di mana? Case by case. Memang nah, kita sebut Bung Romi case by case. Dari 400 sekian itu, mungkin 90%-nya disambut kembali oleh masyarakat. Lalu itu semua peradilan sesat dong. Oke. Jadi yang benar itu ya Bung Romi gitu loh kira-kira tuh. Karena ini adalah timbang-timbang, ada kelanjutannya juga. Ini adalah pertanyaan cepat dan harus dijawab cepat ya Bang Romi. Yang pertama langsung saja, Abraham Samad atau Firly Bahuri? Firly Bahuri yang sekarang menjabat. Soeharto Mono Arfa atau Jan Farid? Soeharto Mono Arfa. Sistem pemilu terbuka atau tertutup? Terserah rakyat. 2 periode atau 3 periode? 2 periode. 2 periode. Oke, terakhir sebelum nanti Bung Romi harus ada gentle statementnya. Abdur, singkat. Sebenarnya saya bukan bagian dari partainya Bang Romi, cuman kalau partainya Bang Romi itu mengalami sesuatu itu saya ikut sedih gitu. Saya ikut sedih karena lambang partainya. Kenapa? Lambang partainya itu saya juga memiliki itu. Makanya menimbang apakah partainya Bang Romi nggak pengen gitu ganti lambang partai gitu. Jangan pakai lambang itulah gitu. Ada beban moral gitu maksudnya. Iya, beban moral kepada kami yang lain gitu yang bukan bagian dari partai Bang Romi. Ada nggak perasaan gitu. Beban moral seperti itu? Belum ada. Tolonglah ganti lah gitu. Iya, belum nggak ganti. Iya. Kita sudah pernah belum lama ini pada waktu Pak Mardiono naik waktu itu beliau melakukan survei menggunakan Google Monkey Survey itu kepada seluruh ketua, sekretaris dan bendahara DPC. Kan cepat sekali itu. Paling hanya ukuran 2 hari udah balik lagi begitu. 65% tetap meminta lambang Ka'bah. Artinya kan kita mengikuti apa yang dimintakan oleh mayoritas. Kenapa? Pertama, ini adalah lambang partai yang teologis, bukan hanya sekedar historis dan ideologis, teologis. Karena memang melambangkan kiblat umat Islam. Yang kedua, hasilnya waktu itu sangat emosional. Karena dan emosionalnya emosional spiritual. Karena ini hasil istikharah pada waktu itu dari Kiai Bisri. Sehingga memang belum ada hari ini ulama di B3 bahkan sekalipun yang berani mengklaim kemudian istikharah saya sudah nemu lambang lain. Gitu.
Ya kalau gitu tolong untuk jaga diri ya, karena nanti kami yang lain juga sulit untuk masuk ya. gitu. Apa yang disampaikan Abdur adalah perwakilan dari harapan masyarakat begitu ya. Nah kemudian tentu saja kita butuh dong ingin mendengarkan komitmen dari apa yang sudah dijalani dan juga dialami oleh Bung Romi sendiri untuk tidak melakukan korupsi lagi dan juga mencerahkan para kader-kadernya jangan korupsi. Berani tidak berjanji seperti sangat itu? Berani dong. Kenapa Sekarang, tidak? Apalagi kita sudah nggak jadi pejabat publik. Ajakan saya untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau ada yang melakukan money politik, karena mulainya dari situ. Karena begitu money politik, biaya politik tinggi, dia cari kembalian. Itu kan teorinya kan begitu. Maka mari sama-sama tolak money politik. Dan pilihlah sesuai dengan apa yang diyakini akan membawa kondisi kemakmuran Anda lebih baik. Oke, tepuk tangan untuk Romahur Muzi. Terima kasih Bung Romi. Minta ini, nggak minta Mas Romi nyanyi, suaranya bagus banget. Oh ya, katanya suka ngeband. Ada tidak satu bait mungkin yang bisa disumbangkan untuk Q&A pada malam hari ini? Pak ya, lagunya Michael Jackson. Boleh, silakan. Judulnya One Day in Your Life. Oke. One day in your life, you remember a place, someone touching the face. Sampai situ aja. Oke. Itu tadi pemirsa adalah kisah politik seorang Romahur Muzi dan juga segala kontroversi di baliknya. Q&A masih akan hadir dengan sosok bintang tamu yang kedua, yang ini juga artis politisi dan juga penuh sensasi. Siapakah dia sesaat lagi? Hanya di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Di Q&A pemirsa, nah saatnya saya akan undang bintang tamu yang kedua. Ini adalah artis yang penuh sensasi dan juga kontroversi. Nah, siapakah dia? Langsung saja kita akan undang Vicky Prasetyo. Halo Bung Vicky, apa kabar? Sehat? Bung Vicky, tunggu dong, jangan duduk dulu. Oh, harus gitu ya? Itu gaya gladiator. Katanya mau maju caleg ya? Modalnya apa? Atau dimodalin siapa? Enggak dong, modalnya cinta dan keyakinan dong. Cinta dan keyakinan, yakin? Ya, insya Allah. Hanya itu. Oke, kita akan tunggu ya. Seperti apa jawaban-jawaban dari Vicky. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Vicky Prasetyo. Nah, Bung Vicky. Ya. Nah, ada 9 box yang beberapa di antaranya tadi sudah dibuka oleh bintang tamu yang pertama. Oke, kita akan langsung saja memulai permainan di Q&A kali ini dengan jawab pertanyaan memilih box nomor berapa. Silahkan dipilih. Coba pilih nomor 2 di nomor 2. Oke, kita buka. Ada apa di balik nomor 2? Politik gelitik. Oke, tepuk tangan dulu biar lebih semangat. Ya. Ini politik gelitik. Bung Vicky. Udah ketawa aja. Kenapa sih yakin masuk ke politik dan benar akan dipilih atau memang mau jadi boneka politik aja? Yang nggak bisa dicegah dalam hidup manusia itu adalah pencapaian. Semua orang punya pencapaian dan cara bahagianya dengan caranya masing-masing. Meskipun dalam pencapaiannya pasti ada orang yang mendukung, ada orang juga yang tidak sepakat atas pencapaian itu. Karena itu personal. Tapi itu adalah mimpi dasar untuk seseorang menjadi apa yang dia mau. Intinya jadi politisi adalah capaian. Pencapaian saya. Mau ngapain kalau udah jadi politisi? Apa yang dilakuin? Ya harus melakukan segala sesuatu untuk khalayak banyak pada umumnya. Wow, kita harus tetap beri tepuk tangan untuk optimisme dan juga niat mulia dari seorang Vicky. Langsung saja, para panelis. Abdur, kenapa Abdur dari tadi ketawa? Tidak, saya itu karena saya punya ya beberapa kali lah ya kami project bareng dengan Bung Vicky ini. Jadi kalau saya itu paling tidak setuju kalau beliau ini jadi caleg sebenarnya. Kenapa? Maju politisi karena beliau itu kalau saya ngobrol berdua dengan mulutnya manis banget. Orang ini nih, makanya saya tuh kadang-kadang berpikir kalau saya cewek kayaknya saya jatuh cinta dengan orang ini. Modalnya dia tuh berbahaya kalau di politik, menurut saya. Berbahaya. Agak berbahaya. Takutnya hanya janji manis tapi tidak ada aksinya. Betul. Bu Vicky gimana? Bener gak nanti ada aksinya memangnya atau hanya sekedar janji manis doang? Ya kalau kita sekarang tujuan Jakarta, Bali, tapi kita baru sampai Jakarta, bagaimana nanya kondisi Bali kan kita nggak tahu kan, karena kita belum sampai di sana. Jadi minimal sekarang ya tujuan kita tadi kan seperti bilang, saat kita udah dapat mimpi kita, pencapaian kita, pasti kita nggak akan merelakan pencapaian kita dengan hal begitu saja. Pasti kita akan melakukan sesuatu hal yang terbaik, semaksimal kita bisa pasti. Kira-kira yang Bang Vicky incar anak muda kah, orang tua kah, pemilihnya? Yang konkretnya aja gitu. Ya sekarang sih pasti pemilih-pemilih pemula. Oh, ngincar yang pemilih pemula berarti ya? Iya, karena memang ya kita
setiap hari pasti akan bersentuhan sama mereka-mereka kan. Kita Pokoknya yang gampang dicekokin cinta dan kasih sayang ini ya. Iya, karena kalau pemilih pemula itu sebenarnya ada rasa ambisi yang besar, rasa perjuangan gitu. Terus dia bisa menjadi pasukan-pasukan juga yang memang dengan doktrin positif pastinya bisa menjadi pasukan yang militan gitu loh. Saya ini dapilnya loh, jadi saya pemilihnya Bang Vicky. Coba yakinkan saya untuk bisa memilih. Semua orang itu kan dalam bervisi misi banyaklah. Pembangunan, kesejahteraan. Semua orang, semua partai, semua caleg, semua pasti bertujuan baik untuk itu. Gitu. Tapi kenapa cinta dan kasih sayang itu ada? Karena kalau kita sudah ada rasa cinta, tidak akan pernah ada rasa pengkhianatan gitu. Jadi kalau menurutku, kalau cinta dan kasih sayang sudah tertanam, maka akan ada punya ikatan kuat untuk melaju bersama untuk sebuah kemenangan. Walaupun pada prakteknya dalam kehidupan pribadi banyak sekali ikatan yang silih berganti. Pasti. Itu kan bagian pengkhianatan berarti kalau dari satu ke tempat yang terhadap lain. satu komitmen. Dan pemimpin itu kan dilihat dari juga keberhasilan dia untuk memimpin faktor lembaga terkecil yaitu keluarga. Nah, Bu Vicky sendiri itu juga belum teruji karena banyak sekali kegagalan di situ. Ini kita tidak mau menghakimi ya, tapi bagaimana kemudian itu bisa menjadi bagian yang meyakinkan masyarakat bahwa bisa jadi pemimpin yang baik begitu. Mbak, ada seorang filsuf ternama, saya pernah tahu apa yang dia bicarakan bahwa kita nggak bisa menguji kecerdasan ikan dengan memanjat kelapa. Tapi jangan pernah coba-coba bagaimana mengajarkan seekor ikan itu untuk menyelam. Gitu loh. Jadi keahlian orang dan kegagalan orang itu tidak bisa di-compare menjadi sebuah kesatuan. Ini mau kemana kita ini? Loh, bener Pak, Bapak sendiri yang kita mau jelaskan itu tadi. Kita tidak kalau Anda mau jadi chemistry. politisi, Anda harus ngerti situasi di DPR itu seperti apa. Politik itu apa? Maknanya kemana? Jadi jangan Anda katakan, oh saya belum pernah ke Bali, gimana saya tahu? Ya kalau Anda nggak tahu, kenapa Anda ke situ? Loh, tujuannya kita tahu Pak. Tapi saat kita nanya situasi ataupun tujuannya itu beda Pak, compare. Ini kan dalam proses perjalanan. Kecuali saya orang yang pernah menjabat sebelumnya. Saya punya suatu hal yang pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, itulah menurut saya gitu satu kekeliruan itu. Enggak keliruan Mestinya Pak. Anda mengerti dulu tujuan itu, baru Anda berjalan ke sana. Bukan jalan dulu, nanti di tujuannya saya baru mengerti. Berarti Anda sedang memikirkan apa? Apa yang Anda mau tawarkan kepada publik? Silakan, Mbak Tejo. Di politik itu orang berbeda pendapat, tapi jauh. Pak Jokowi misalkan di Medan Merdeka, Senayan, DPR di Senayan. Di rumah tangga itu beda pendapat tapi seranjang. Dan akad yang dicatat sama Tuhan itu akad pernikahan, bukan akad warga negara. Makanya aku setuju Abdur, bahaya ini, gitu loh. Cuman sekarang saya ngomong, jadi politisi lebih rendah daripada jadi suami. Iya. Gampang kok ngomong sama berbeda tapi jaraknya jauh. Ini berbeda satu ranjang loh. Dan itu sudah kau alami. Ngapain terjun ke politik? Ya itu tadi Mbak. Ada juga pencapaian secara karir, jenjang. Orang namanya itu sebuah cita-citanya dia. Itu di politik. Itu saya pribadi. Jadi memang saya nggak melihat dapat menseratakan bahwa yang ini kurang atau yang ini tinggi, enggak sih Bang. Iya, tapi nggak ada tapi itu memang tujuan gitu loh. Kita itu punya. Tapi gini loh Mbak, Bang Vicky ini mau nggak ya kalau nggak ada yang sponsorin mau tetap jadi politisi nggak? Saya nggak ada deal-dealan sponsor. Ini saya buka aja umum nih semuanya. Oke, kalau mau dibuka berarti sekarang kan menjadi politisi butuh anggaran besar. Itu dari mana? Modalnya sendiri jadinya dong. Loh, ngerasa itu lahir karena kalau kita dibentuk karena seseorang atas dorongan dan lain-lain, itu nggak naluri dia yang sebenarnya. Saya bilang saya mau apapun dijadi bahan tertawaan, mau jadi bahan penggurjingan atau apapun, ini adalah pencapaian saya. Gitu. Yang saya hormati minimal, ya lingkupnya dari saya, orang sekitar saya, orang dekat saya. Makanya tadi dibilang kalau permasalahan modal nanti di politik, jujur saat ini kondisinya saya masih menggunakan uang pribadi. Bung Vicky tadi bilang bahwa Anda sadar bahwa Anda menjadi bahan tertawaan. Hal apa sih yang Anda sadari? Di bagian mana? Mungkin aku tambahkan juga, sama-sama jadi bahan tertawaan. Apa bedanya Vicky sama Aldi Taher? Lebih lucu mana gitu loh. Dan bagian mana yang ditertawakan biasanya? Iya, bagian apanya? Bukan Pak, framing itu Mbak. Framing Mbak, orang nggak munafik ya ngelihat kita. Tapi inilah jati diri saya.
Tapi stigma bahwa Vikinisasi dan sasi-sasi yang lain itu kan Vicky sendiri juga yang menciptakan, sehingga pada akhirnya masyarakat terstigma bahwa Vicky bukan orang yang serius dan hanya lawakan bahkan dagelan saja sebenarnya. Itu yang menciptakan kan juga. Framing itu yang nggak bisa kita hindari, bahwa kita apa yang mau kamu langkah pasti akan jadi bahan lelucon. Karena basic kamu tahu orang secara besar, ya udah. Kita sesuatu hal yang mungkin ya jadi tertawaan atau apapun. Lo kan gitu. bukan framing itu, tapi kan Anda yang menciptakan framing itu sendiri. Paham. Kan kalau ditanya Mbak bilang, Vic, dari mana sih kamu tahu kalau orang itu menertawakan kamu? Ya saya introspeksi diri dong, mengkaca diri saya. Framing itu orang menertawakan. Tepuk tangan untuk Vicky. Terima kasih sudah menjawab box kali ini. Ya. Kita akan pilih box selanjutnya, Bung Vicky. Ya. Box yang tersisa adalah box 7. Oke, kita buka. Visi misi. Nah, ini saatnya seorang Vicky Prasetyo mengungkapkan visi misinya. Nah, siapa yang akan menguji para panelis? Siapa lebih dulu? Nah, Bung Vicky, untuk rakyat Bekasi ya, di kota Bekasi, dapilnya Bung Vicky. Apa visi misinya Bung Vicky? Cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Visi misinya apa? Iya. Cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Astagfirullahaladzim. Itu mungkin masih visi, kalau misinya apa? Ya, itu salah satu bagiannya. Semua Bukan orang bagian, visi itu dasar dari misinya. Iya, Pak. Nah, tadi itu taruhlah kita sebut itu visi, sekarang misinya apa? Saya tuh selalu menghubungkan apapun dengan rasa. Oke. Saya selalu menghubungkan dengan rasa. Tadi saya bilang, salah satunya adalah cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Karena hal-hal rasa seperti itu yang akhirnya saat dia ya diduduk atau menjabat, pasti tidak akan melakukan suatu hal jauh pengkhianatan terhadap orang yang telah memilihnya dan lain-lain. Sekarang gitu. bagaimana saya Ya. menilai Bung Vicky itu tidak berkhianat, saya nggak tahu apa yang ia melakukan. Betul, misinya itu Apa tadi. yang mau Iya. dia janjikan. Langkah-langkah konkretnya. Itu dasarnya ya Pak. Lah, iya, itu udah Itu berulang kali dasarnya. Bung Vicky mengatakan. Iya. Sekarang kita ingin lihat nih supaya kita bisa tagih nanti kalau Bung Vicky udah jadi berkuasa. Sadar atau tidak disadari, peradaban kita tuh mulai bergeser. Dulu masa kecil kita menjelang maghrib, itu selalu diisi dengan anak-anak kecil yang mulai berbondong-bondong untuk mengisi musola atau masjid untuk belajar ngaji. Ini contoh kecil. Oke. Kemarin saya sempat beberapa kali kunjungin, ada beberapa yang masih berjalan seperti itu, ada yang tidak. Apa salahnya langkah kecil saya, minimal dari kecil yang saya lakukan. Seperti tadi bilang, yaitu saya pengen punya komitmen untuk menggaji guru-guru ngaji ini bisa mengabdi dan melahirkan generasi-generasi Meningkatkan yang baik. kesejahteraan seperti itu salah maksudnya. satu Yang contoh lain apa kecil. kira-kira? Itu yang udah saya lakukan. Iya, apalagi Gitu. yang lain kira-kira? Cukup itu aja atau masih ada yang Ya, lain? general dong pastinya. Saya juga apalagi ingin kira-kira? menjaga kerukunan juga antara sesama. Oke, Terbukti wah. dari beberapa juga teman-teman saya di pesantren ataupun teman-teman saya di luar, saya mengajalin tuh gitu loh, kayak ya tadi ya komunikasi dengan orang juga yang mungkin tidak sepemahaman keyakinan dengan saya gitu. Hal-hal semuanya lah berbau lingkungan gitu. Itu sejauh ini yang saya lihat khususnya di dapil kita itu ya seperti itu gitu loh. Kalau Vicky. sarana prasarana kan semua juga orang pasti punya wacana Vicky, itu. kalau Allah mengizinkan Anda terpilih sebagai anggota DPR, Anda mau ambil komisi berapa? Komisi 8. Komisi 8. Oke. Jadi Anda mau di komisi 8. Ya, Oke. agama dan sosial. Oke. Kita akan lanjutkan, pilih box nomor berapa? 6. Box nomor 6. Kontroversi. Nah, saya mau tahu, Bung Vicky itu selalu lekat dengan yang namanya sensasi dan kontroversi. Trauma nggak sih mendengar kata-kata ini? Ya tadi, kan teman-teman udah nyampein. Membentuk rumah tangga aja nggak mampu. Apalagi menjadi pemimpin di rakyat. Gitu. Walaupun saya berusaha semaksimal mungkin bahwa Sisi itu bukan layak untuk di-compare kesungguhan orang lain untuk menunjukkan lebih baik gitu. Tapi Sisi itu yang harus saya juga rasakan dan harus akui gitu. Itu menjadi sebuah ya hal yang menghantui orang untuk memframing diri saya gitu loh. Saat orang tahu hati saya tidak bisa dibaca dan dilihat oleh apapun, tapi orang bisa mensubjektifkan pandangan itu melalui hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau gitu. Bagaimana sih Anda melihat perempuan? Karena di Komisi 8 itu adalah pemberdayaan perempuan salah satunya. Iya. Pemberdayaan perempuan dan anak. Sekarang saya mau tahu gitu loh pandangannya mengenai perempuan. Ya, wanita itu
sosok yang memang ya tercipta aja dari tulang rusuk kita kan. Berarti sesuatu yang memang terlindungi gitu. Yang kalau menurut saya saat saya melihat wanita itu ya seperti juga kita kayak melihat ibu. Nah, kaitannya dengan perempuan itu sendiri, Bung Vicky, sebenarnya perjalanan cinta Anda itu memang murni perjalanan hidupnya seperti itu atau itu settingan untuk sekedar mencari sensasi? Ya, saya bilang kan, kita saat berada di entertain juga, kita akan ada dihadapkan dua sisi. Antara kita memainkan peran dengan diri kita yang sebenarnya. Penonton hanya sebagai penikmat. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak bisa keluar dari zona area itu. Kalau bicara tentang ya pendapatan dan lain-lain, pasti itu jadi suatu hal yang menarik untuk kita pilih. Tapi itu tidak menciptakan jati diri kita yang sebenarnya. Jadi maksudnya Bang Vicky mau bilang kalau di pernikahan-pernikahan itu ada yang betulan, ada yang settingan gitu? Kalau pernikahannya benar, kejadiannya banyak yang mereka ya mengembangkan sesuai apa yang mereka mau. Semua dari hubungan saya, dari semenjak ya Saskia, Angel Elga, Kalina. Total berapa kali? 4. Dari 4 semuanya pure cinta dan kasih sayang tanpa settingan. 4. Nah, ngomong-ngomong soal itu, ini kan yang paling kontroversial adalah terkait dengan isu bahwa ini ASN yang sekarang diperbolehkan poligami, itu ada aturan seperti itu. Menurut Anda setuju nggak sih dengan aturan itu? Kalau menurut saya, kalau di statistik nih ya, laki-laki yang potensi bisa berpoligami sama tidak, itu 0, sekian persen gitu. Jadi saya pikir mendingan tidak gitu. Tidak? Tidak. Oke, box kontroversi silakan. Terakhir, Aku mau Bahejo. minta tanggapanmu. Tuhan menciptakan pundak laki-laki untuk menyangga tangis perempuan. Dan Tuhan menciptakan tangis perempuan agar laki-laki melupakan tangisnya sendiri. Laki-laki hebat itu bukannya dia yang menaklukkan banyak wanita. Tapi laki-laki hebat yang hatinya mampu bertahan untuk satu wanita, sementara banyak wanita cantik yang mengelilingi hidupnya. Kamu pernah menangis di depan perempuan? Terhitung saya menangis cuma sedikit, Mbak. Apa yang paling bikin membuat seorang Vicky bisa menangis? Ya bicara hubungan ya, korelasi hubungan asmara dengan salah satu ya mantan terbaik saya lah. Ya berpisah gitu, karena saat perpisahan itu saya sadar diri bahwa setiap ada konflik dia selalu diam. Setiap ada hal yang kita lakukan tidak baik dia selalu diam gitu. Dan kalau hidup itu mau diulang ternyata sulit mencari. Apabila ada sebuah permasalahan, wanita itu menyelesaikan dengan diam, justru makin menampar seorang laki-laki untuk berpikir lebih jauh daripada menjadi sebuah konflik percakapan. Kalau tadi Bung Vicky bilang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, kemudian Bung Vicky sudah mencoba, ternyata tidak berjodoh kan? Tidak berjodoh sudah 4 kali lah ya, tidak berjodoh. Jangan-jangan tulang rusuknya Bung Vicky lengkap. Jadi tidak sempat dijadikan perempuan, masih ada di situ. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk box kontroversi Bung Vicky. Nah, kita akan lanjutkan di box selanjutnya. Silakan. Nomor yang paling tengah deh, sentral, 5. 5, kita buka nomor 5. Cuaks. Nah, ini pemirsa dan juga para panelis dan juga Bung Vicky, kita akan bermain cuaks politik. Nah, saya ingin semua yang ada di sini panelis untuk bangkit berdiri. Bung Vicky, kita akan membentuk satu barisan, kita akan mainkan cuaks politik. Nah, kita akan lihat nih siapa yang terbaik ya. Oke, dan saya akan memimpin di paling depan dan diikuti oleh rekan-rekan panelis Bung Vicky di penghujung dari cuaksnya ya. Siap semuanya? Silakan. Kagetan ya di sini. Saya kedua. Aku kedua. Oke. Saya kedua ya, oke. Mbak Tejo takut-takut nampaknya ya kan. Kemarin outfitnya mewah dan keren. Sekarang pakainya rompi oren. Cuaks. Dulu dengan alasan cinta dia lompat dari helikopter. Sekarang dengan alasan cinta pengen masuk DPR. Cuaks. Di Senayan mimpinya jadi juru bicara, padahal juru merayu. Cuaks. Dulu duit rakyat dimakan sendiri. Kok sekarang mau jadi politisi lagi? Cuaks. Kiri-kiri. Katanya pemuda calon negarawan. Baru bicara sedikit udah kena tahan. Cuak. Oke, Virgi. Saat kampanye janjinya menjadi wakil rakyat. Saat jadi malah jadi wakil ketua umum partai. Yeah.
kembali ke tempat dulu masing-masing. Oke, cuak nggak nih ya? Cuak dong. Oke, karena ini adalah box cuak, sudah dimainkan semuanya. Saya ingin mendengarkan closing statement tercuak dari seorang Vicky Prasetyo. Saat orang menyampaikan cita-cita dan kebenaran, maka akan dihadapkan dengan dua orang yang berbeda. Orang bijak akan menganggap ini adalah sebuah pembelajaran yang baik untuk masa depan. Orang yang berburuk sangka, ini akan menjadikan sebuah penghakiman yang pasti akan mengecewakan. Karena apa? Sangat sulit meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Vicky Prasetyo. Terima kasih Bung Vicky untuk waktunya di Q&A yang pasti ini akan menjadi inspirasi kita semuanya. Setiap orang memiliki latar belakang dan tentu saja perjalanan hidup dan tentu saja banyak sekali mimpi dan capaian yang ingin terus dicapai dan juga ingin diperlihatkan kepada kita semuanya. Nah, kita akan tunggu bagaimana seluruh elemen dan juga bintang tamu kita pada malam hari ini benar-benar mencapai proses dan juga cita-citanya dapat terwujud. Kita nantikan janji-janji mereka apakah benar terwujud atau sekedar janji manis belaka. Q&A sekian dulu, terima kasih. Saya Yohana Margareta, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dunia politik nampaknya semakin menggelitik. Semua pihak berlomba-lomba uji taktik untuk mengkatrol elektabilitas partai semakin naik. Ada yang koalisi sana-sini, adu tokoh penuh sensasi, ada juga yang jalan terus meski tanpa visi misi. Romi, politikus cerdas dan kritis, kembali menjadi petinggi partai walau sempat tersandung kasus korupsi dan masuk jeruji besi. Sementara Vicky, artis politisi penuh sensasi yang coba peruntungan jadi wakil rakyat mengusung cinta kasih sayang tanpa khianat. Ironisnya, hal itu tak sejalan dengan kehidupan pribadi yang selalu menggegerkan masyarakat. Lucunya negeri ini. Metro TV.